Dan gak lama, hanya 1 bulan saja langsung bisa monetisasi. Nah, di sana langsung mendapatkan jam tayang dalam satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Medrik. Seperti biasa di awal-awal video, doa yang berulang-ulang pasti ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Nggak sedikit para YouTuber yang bertanya-tanya, baik itu di kolom komentar ataupun di ruang konsultasi kelas Bang Metrik. Dia bertanya, Bang, kenapa sih saya itu merasa kesulitan untuk berkembang di YouTube? Jangankan mendapatkan subscribe ataupun mendapatkan jam tayang, penonton pun nggak ada gitu katanya ya. Nah, pasti mungkin semua pasti mengalami hal-hal seperti ini ketika awal-awal menjadi YouTuber ini ya. Itu pasti semua mengalaminya. Saya pun pernah mengalami di posisi teman-teman ketika saya di awal menjadi YouTuber ini. Pastinya teman-teman pun bisa melihat di video pertama Bang Metrik ini. Itu adalah video pertama yang dimana saya belum memiliki subscriber, belum ada penonton juga, belum ada jam tayang juga, ya pokoknya itu adalah video pertama yang saya upload, yang itu belum sama sekali ada subscribe-nya ya. Itu benar-benar dari nol. Nah, di sini saya coba sharing biar teman-teman nggak merasa kesulitan lagi untuk berkembang di YouTube ini, dan juga nggak kesulitan untuk mendapatkan subscriber ataupun jam tayang agar nantinya bisa cepat-cepat lolos monetisasi ataupun pengajuan monetisasi nantinya. Akhir-akhir ini nggak sedikit saya melihat para YouTuber yang masuk ke dunia YouTube ini itu merasa down ataupun patah semangat karena tidak mendapatkan penonton, sulit mendapatkan subscriber, sulit mendapatkan jam tayang, apalagi yang sekarang itu ramai-ramainya yang pada ditolak monetisasi. Baik itu yang ditolak pengajuan awal ataupun yang dismonetisasi. Wah, itu pasti sudah was-was ya sebagai kita sebagai YouTuber pemula. Baru aja jalan loh, kok kenapa peraturan YouTube ini malah makin ketat? Boro-boro mikirin monetisasi, dapetin penonton, subscriber, ataupun jam tayang aja agak sulit ya, katanya seperti itu. Tapi walaupun yang nggak dipikirin, akan tetapi pasti saya yakin teman-teman pasti berpikir untuk cepat-cepat monetisasi. Nah, kemarin ada yang bertanya-tanya di kelas Bang Metrik ya, di konsultasi. Bang, tolong dong review channel saya. Kenapa sih channel saya itu sulit untuk berkembang? Nah, ketika saya coba masuk ke channelnya, dan saya melihat video-videonya yaitu seperti hal ini. Dia baru jalan di YouTube ini 1 bulan dan merasakan sulit untuk berkembang di YouTube ataupun sulit mendapatkan penonton, apalagi subscriber, katanya seperti itu ya. Nah, jika saya melihat dari video ini ya, di video dia tersebut, video dia itu hanya screen recorder dan nggak ada narasi apapun, hanya penambahan background saja, lalu dia upload. Ketika saya berpikir sebagai penonton, ini hal apa yang saya dapatkan ketika saya menjadi penonton dia gitu ya. Nah, ini mungkin yang tidak terpikirkan oleh bagi para YouTuber sekarang ini. Ketika ingin menjadi YouTuber ini, maka dia itu terlalu fokus untuk mendapatkan syarat monetisasinya. Tapi dia tidak berpikir panjang. Ketika awal mula menjadi YouTuber, dia ada sesuatu hal yang kurang, yaitu adalah suruput kopi hideung. Ya, aduh, Bang Metrik mah kebiasaan lagi serius-serius. Nah, malah keluar suruput hideung kopi. Aduh, biar nggak tegang gitu ya nonton Bang Metrik ini ya, biar ada ya sedikit intermezzo gitulah ya. Jika suruput setikmanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantul. Oke, kita lanjutkan ini serius ya. Sebentar, kita taruh dulu kopinya ya. Jadi seperti ini, ketika teman-teman mengawali di YouTube ini, itu tidak jauh beda seperti halnya teman-teman membangun sebuah bisnis ataupun sebuah usaha. Yang ketika kita membangun sebuah bisnis, itu pasti ada yang akan kita jual pada bisnis kita, pada usaha kita. Dan ketika kita mengawali bisnis tersebut, itu pasti sudah kita pikir matang-matang ketika kita mengalami kerugian. Yang pastinya mungkin semua sudah kita pikirkan ketika kita di jalan pertengahan usaha tersebut, kita mengalami kerugian. Itu pasti sudah kita pikirkan matang-matang sebelumnya. Nah, di YouTube pun sama ya. Ketika kita berawal di YouTube ini, itu nggak jauh beda seperti halnya tadi. Kita membangun sebuah usaha.
Jadi ketika kita menjadi YouTuber, hal apa sih yang bisa kita jual kepada audiens, kepada penonton kita? Nah, di sini saya coba menggunakan ilmu suruput. Waduh, ilmu suruput yang pernah kita perkenalkan sebelumnya ya. Suruput, suatu runtunan input dan output. Nah, di sini saya coba runtunkan terlebih dahulu ya. Ketika teman-teman ingin berkembang di YouTube, ataupun ingin cepat-cepat monetisasi di YouTube, nah kita coba runtunkan terlebih dahulu. Yang nantinya kita bisa mendapatkan cara mengatasinya itu seperti apa. Oke, di sini saya coba mengambil contoh ketika teman-teman menjadi YouTuber itu pasti berpikir ke monetisasi. Dari ingin mendapatkan monetisasi tersebut, nah di sana kita coba turunkan. Itu pastinya ada yang namanya syarat monetisasi, yaitu adalah subscriber, ataupun jam tayang, ataupun view. Nah, dari syarat tersebut kita turunkan lagi. Hal apa sih yang harus kita penuhi ketika kita ingin mendapatkan subscriber, ataupun ingin mendapatkan jam tayang, ataupun ingin mendapatkan view, yaitu adalah kita harus mendapatkan penonton. Nah, di sini kita sudah memiliki hal-hal ya, kita sudah turunkan ya, kita sudah runtunkan ya, outputnya apa, prosesnya, lalu inputnya, lalu hal-hal seperti hal yang lainnya. Nah, di sini kita turunkan lagi. Ketika kita ingin mendapatkan penonton di YouTube ini, nah, di sana hal apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita harus membuatkan video ya, itu ya pasti ya, kita harus membuatkan video. Gimana mungkin kalau kita nggak bikin video kita mendapatkan penonton, yaitu penonton nontonin apa pada channel kita gitu ya. Nah, lalu ketika kita sudah membuatkan video tapi nggak ada penontonnya, nah di sini nggak jauh beda seperti halnya bisnis tadi. Ketika kita membuka sebuah bisnis ataupun jualan, lalu nggak ada pembelinya. Nah, di sana kita coba berpikir, apakah mungkin barang yang kita jual itu kurang bikin menarik, ataupun mungkin kurang dibutuhkan oleh orang lain? Nah, di YouTube pun sama seperti itu. Ketika kita membuatkan sebuah video, lalu nggak ada penontonnya, oh mungkin tema pada video saya ini emang kurang menarik nih, emang kurang banyak orang suka nih. Nah, dari sanalah kita coba berpikir bikin tema video yang itu pastinya sedang banyak orang cari. Contohnya kemarin ada di member kelas Bang Metrik. Dia mencoba bikin channel baru dan temanya itu adalah tentang artis yang sedang naik daun. Dia reaction tentang artis tersebut, dia bikin secara konsisten dan gak lama, hanya 1 bulan saja dia langsung bisa monetisasi. Itu karena temanya yang sedang naik daun. Di samping itu, biar sekarang ini teman-teman yang merasa kesulitan untuk mendapatkan penonton, nah di sini coba rubah dulu mindset teman-teman ketika teman-teman menjadi YouTuber. Niatnya kita rubah terlebih dahulu. Apa sih niat kita ingin menjadi YouTuber tersebut? Kalau kita niat menjadi YouTuber ingin mendapatkan penonton, ingin cepat monetisasi, tapi kita menyuguhkan video yang tadi tidak ada nilai tambah, itu saya yakin pasti akan sulit berkembang sampai kapanpun. Tapi jika YouTube ini kita jadikan sebagai memori, histori hidup kita yang kita upload menjadi sebuah video di YouTube ini, yang kita berpikir mau ada penonton ataupun enggak, yang penting saya punya histori di YouTube ini. Yang nantinya mungkin ya, itu pastinya yang namanya rezeki, mau ada penonton ataupun enggak, ya suatu saat pasti ada yang nonton ya, walaupun 1-2, tapi kalau namanya rezeki ya tiba-tiba viral gitu ya. Itu kan nggak sedikit yang seperti itu ya, yang hanya asal-asal upload aja, yang nggak berpikir mau ada penonton ataupun enggak, nggak taunya tiba-tiba naik seperti itu. Contoh seperti halnya saya ini, ketika saya di awal-awal menjadi YouTuber, itu saya niatkan 3 hal, hobi, histori, dan studi. Ketika hobi saya itu menganalisa, hobi saya itu berbicara depan publik, nah di sini saya jadikan histori, saya jadikan sebuah video, dan saya upload ke YouTube ini. Nah, ketika saya ingin mendapatkan penonton, di sana saya coba studi ya, studi, belajar. Mungkin video yang kemarin saya upload itu pastinya kurang menarik nih. Nah, di sana saya coba belajar menganalisa hal apa sih yang kurang pada video saya sebelumnya. Nah, hal ini teman-teman bisa lakukan. Hobi, histori, dan studi. Bikin video yang itu mendekati passion teman-teman. Biar teman-teman ketika mengupload video itu nggak merasa tertekan, nggak mendapatkan penonton.
Toh itu mah hobi saya yang saya jadikan sebagai histori gitu ya. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan penonton, lalu sulit mendapatkan subscriber ataupun jam tayangnya, nah di sana teman-teman belajar memperbaiki apa yang sudah kita upload sebelumnya. Saya yakin jika teman-teman menggunakan trik yang saya bahas ini 1 ataupun 2 bulan ke depan, teman-teman akan bisa cepat berkembang. Yang paling terpenting itu adalah niat dan usaha kita. Jangan sampai patah semangat ketika kita tidak mendapatkan penonton, ketika sulit mendapatkan subscriber ataupun jam tayang, karena ketika kita sudah mendapatkan rezekinya, mungkin bahasanya gitu ya, ketika kita sudah upload secara konsisten dan dapat rezekinya, siapa tahu kan ya, nggak ada yang tahu juga kan ya. Nah, yang penting adalah konsisten dan nanti akan bisa mendapatkan subscriber ataupun jam tayang secara tiba-tiba. Contoh channel yang kemarin yang itu Mama Alivia, yang itu channel jarang upload ya, lalu juga bikin videonya seperti asal-asalan gitu ya. Tapi pas di hari H-nya itu di tentang Idul Adha kemarin gitu ya, pas upload mungkin uploadnya sudah lama ya 1 tahun yang lalu ya, tapi rezekinya dapat. Nah di sana langsung mendapatkan jam tayang dalam satu video. Akan tetapi terkadang walaupun video kita sudah merasa bagus ya menurut kita, tapi jika kita menggunakan judul yang asal-asalan ataupun dengan kata kunci yang asal-asalan, itu biasanya akan terpuruk juga ya. Karena di YouTube ini itu kita bermain dengan algoritma yang ada kata kunci, ada judul, deskripsi, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu pasti bisa berpengaruh terhadap video kita. Video kita udah bagus nih, tapi judulnya hanya menggunakan titik saja gitu ya, itu sama aja bohong ya. Jadi kita harus membuatkan kata kunci yang mungkin sekarang sedang ramai ataupun sedang banyak orang cari gitu ya. Nah, hal itu sudah saya bahas, teman-teman lihat saja pada video yang di sini ya. Langsung saja klik di sini ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.